Dua anak, berusia 8 dan 10 tahun, tewas setelah seorang penembak melepaskan tembakan saat misa pagi di sekolah Katolik Annunciation di sisi selatan Minneapolis. 17 orang lainnya, termasuk 14 anak-anak, terluka. Ketiga orang dewasa yang terluka semuanya adalah jemaat berusia 80-an. Kepala Kepolisian Minneapolis, Brian O'Hara, menyebut penyerang ditemukan tewas dengan bunuh diri di bagian belakang gereja. Thomas Wyatt, Ketua Kedokteran Darurat di Hennepin County Medical Center, mengatakan 7 anak berusia antara 6 dan 14 tahun dibawa ke departemennya dan berada dalam kondisi kritis, dengan 4 diantaranya memerlukan pembedahan. Para pejabat mengatakan semua korban yang terluka diperkirakan selamat. Insiden tersebut bermula tepat sebelum pukul 8.30 pagi di Gereja Annunciation, yang terletak di sisi selatan kota. Sekolah Katolik Annunciation, yang baru saja membuka kembali layanan sekolah minggu ini, sedang mengadakan misa seluruh sekolah yang menandai minggu pertama sekolah bagi anak-anak, pukul 8.15. Polisi mengatakan, seorang pria bersenjata datang dari luar gedung dan mulai menembakkan senapan melalui jendela gereja saat anak-anak duduk di bangku gereja selama misa. Pelaku penembakan bersenjata senapan laras pendek, dan pistol. 2 anak ditemukan tewas di dalam gereja, di mana mereka duduk di bangku gereja. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, Weston Halsney, yang berada di dalam gereja di Minneapolis ketika seorang penembak melepaskan tembakan melalui jendela gereja, menggambarkan pengalaman mengerikan itu, termasuk bagaimana ia mengatakan salah seorang temannya menyelamatkan hidupnya. Weston Halsney sedang duduk di bangku dekat jendela ketika seseorang bersenjata mengarahkan senapan dan mulai melepaskan tembakan ke arah anak-anak yang berkumpul untuk misa di gereja Kabar Sukacita untuk merayakan minggu pertama mereka kembali ke sekolah. Dia berkata, "Saya berada sekitar 2 kursi dari jendela kaca patri, jadi bidikannya seperti tepat di sebelah saya." Weston menggambarkan momen ketika suara tembakan terdengar sebagai sangat menakutkan, tetapi memuji salah satu temannya yang ia identifikasi sebagai Victor karena telah menyelamatkan hidupnya. Dia berkata, "Tembakan pertama saya seperti, apa itu? Saya pikir itu hanya sesuatu. Lalu saya mendengarnya lagi. Saya hanya berlari di bawah bangku, lalu saya melindungi kepala saya," katanya. "Teman saya, Victor, seperti menyelamatkan saya karena dia berbaring di atas saya, tetapi dia terkena tembakan." Weston mengatakan temannya tertembak dari belakang selama penembakan itu, tetapi tidak termasuk di antara mereka yang tewas. Anak laki-laki itu mengatakan dia berlindung di tempat selama beberapa menit, merasakan apa yang ia yakini sebagai bubuk mesiun di lehernya sebelum dia dibawa ke gedung olahraga sekolahnya, di mana pintu-pintu terkunci dan kelompok itu menunggu untuk diberitahu bahwa sudah aman untuk keluar. Weston mengatakan sekolah tersebut pernah berlatih untuk mengatasi situasi penembakan aktif di masa lalu, tetapi mencatat kami tidak pernah mempraktikkannya di gereja. Itu jauh berbeda. Ellie Mertens, pendeta muda di sekolah Annunciation, berada di dalam gereja ketika penembakan terjadi. Dia berkata, "Saya duduk di salah satu bangku gereja di dekat jendela dan penembaknya ada di luar. Itu senjata otomatis dan saya berada di dekat anak-anak, lalu kami semua merunduk." Mertens mengatakan baku tembak berlangsung selama yang ia pilih sekitar 2 menit sebelum mereka dapat mulai mengevakuasi gedung. FBI sedang menyelidiki insiden tersebut sebagai tindakan terorisme domestik dan kejahatan kebencian yang menargetkan umat Katolik. Serangan di sebuah sekolah Katolik di Minneapolis pada Rabu pagi adalah penembakan mematikan keempat yang terjadi di kota itu dalam waktu sekitar 24 jam. Menurut Carey, berbicara sebelum serangan di sekolah Katolik Annunciation, Kepala Polisi Brian O'Hara menyebut tingkat kekerasan senjata di kota itu selama 1 hari terakhir sangat meresahkan. Yang pertama terjadi sekitar pukul 2 siang pada hari Selasa di Minneapolis Selatan, ketika seorang penembak menewaskan 1 orang dan melukai 6 orang lain. Sekitar pukul 8 malam, di lokasi lain, seorang penembak menewaskan 1 orang dan melukai seorang lain. Kemudian WCCU melaporkan, sekitar pukul 2 dini hari Rabu, seorang penembak mendekati sekelompok orang di trotoar dan mulai menembak, menewaskan 1 orang dan melukai seorang lain. Kepolisian Minneapolis mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka tidak mengetahui apakah ketiga penembakan itu saling terkait. Telah terjadi 44 penembakan di sekolah AS tahun ini,
menurut analisis CNN atas peristiwa yang dilaporkan oleh Gun Violence Archive, Education Week, dan Everytown for Gun Safety. Angka itu satu lebih tinggi dari jumlah penembakan di sekolah, 43, yang terjadi pada titik yang sama tahun 2024. Tahun-tahun sejak pandemi telah menyaksikan peningkatan tajam dalam penembakan di sekolah, dengan tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 semuanya mencatat rekor sejak 2008, ketika CNN mulai melacak peristiwa semacam itu di sekolah K-12 dan perguruan tinggi di seluruh Amerika Serikat. Dari 44 penembakan pada 2025, 22 penembakan telah dilaporkan di kampus K-12 dan 22 di kampus universitas dan perguruan tinggi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Melissa Hortman dan suaminya Mark ditembak mati pada Juni dalam apa yang menurut pejabat adalah pembunuhan bermotif politik. Keluarga seorang anggota parlemen Minnesota yang ditembak mati bersama suaminya mengatakan bahwa penembakan di sekolah Catholic Annunciation seharusnya memacu tindakan terhadap senjata berkekuatan tinggi. Ibu negara Melania Trump menyoroti perlunya intervensi preemptif dalam mengidentifikasi potensi penembakan sekolah. Trump menulis bahwa tanda peringatan dini sering kali terlihat jelas, dengan banyak individu menunjukkan perilaku yang menyeramkan dan melontarkan ancaman kekerasan secara daring sebelum melakukan tindakan mereka. Untuk mencegah tragedi di masa depan, sangat penting bagi kita untuk mempertimbangkan penilaian terhadap ancaman perilaku di semua lapisan masyarakat, mulai dari rumah hingga distrik sekolah dan tentu saja platform media sosial. Menyadari tanda-tanda peringatan dan bertindak dengan cepat dapat menyelamatkan nyawa dan membuat masyarakat Amerika lebih aman. Acara penghormatan bagi para korban penembakan di sekolah Minneapolis sedang berlangsung di Richfield, Minnesota, dengan antrean orang-orang tumpah ruah ke trotoar yang mengelilingi gedung. Wali Kota Minneapolis Jacob Frey menyampaikan rasa terima kasihnya kepada staf sekolah Catholic Annunciation yang menurutnya melemparkan tubuh mereka ke atas anak-anak untuk melindungi mereka saat seorang penembak melepaskan tembakan pagi ini. Dia berkata, mereka melakukan hal yang benar untuk melindungi anak-anak yang mungkin bisa menjadi korban jiwa yang lebih banyak lagi. Ia melanjutkan ucapan terima kasihnya kepada aparat penegak hukum dan responden pertama di seluruh negara bagian yang berlari menuju bahaya ketika banyak dari kita yang bisa berlari ke arah yang berlawanan. Pelaku penembakan yang melepaskan puluhan peluru ke arah gereja di sekolah Catholic Annunciation menggunakan 3 senjata, senapan laras ganda, dan pistol diidentifikasi sebagai Robin Westman, berusia 23 tahun. Ketika orang-orang masih berdatangan ke sekolah Catholic Annunciation, Robin Westman berpakaian hitam mendekati bagian luar tempat suci. Dia melepaskan tembakan melalui jendela gereja dan memang menargetkan ke arah anak-anak yang duduk di bangku gereja saat misa. Dalam upaya yang diyakini para pejabat sebagai upaya untuk menciptakan situasi terkendali, penembak memasukkan balok kayu berukuran 2x4 ke dalam gagang pintu 2 pintu keluar terpisah gereja yang menurut polisi memerlukan perencanaan sebelumnya. Robin Westman kemudian ditemukan tewas di tempat parkir akibat apa yang diyakini para pejabat sebagai tembakan bunuh diri. Dia adalah lulusan sekolah dasar Annunciation pada tahun 2017 menurut foto buku tahunan yang diperoleh CNN. Kemudian setelah lulus dari Annunciation, dia bersekolah di Minnesota Transition Charter School selama 2 bulan pada awal tahun ajaran 2017. Tetapi tidak jelas apakah tersangka lulus dari sekolah menengah atas. Ibu tersangka penembakan bekerja di Annunciation dari tahun 2016 hingga 2021 menurut unggahan media sosial. Pada tahun 2019, ibu tersangka mengajukan permohonan perubahan nama secara hukum dari Robert Paul Westman menjadi Robin M. Westman. Seorang hakim yang menyetujui petisi tersebut pada Januari 2020 menulis bahwa tersangka mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan dan ingin namanya mencerminkan identitas tersebut. Kendati demikian, polisi mengidentifikasi pelaku sebagai pria. Jadi pelaku adalah seorang transgender perempuan atau transpuan, seseorang yang terlahir dengan jenis kelamin laki-laki, tetapi mengidentifikasi diri sebagai perempuan yang dapat menyebabkan gender dysphoria atau perasaan ketidaknyamanan dengan jenis kelaminnya. Kepala Polisi Minneapolis Brian O'Hara mengatakan dalam konferensi pers Rabu sore bahwa pelaku penembakan telah mengunggah sebuah rencana yang dipublikasikan di YouTube dan para penyelidik sedang mempelajarinya untuk mencoba mengembangkan motif pelaku dari situ.
Di kanal YouTube berjudul Robin Way, setidaknya ada 2 video yang diunggah sebelum administrator YouTube menghapus kanal tersebut. Di salah satu video yang berdurasi sekitar 10 menit, diberi judul dengan nama lengkap Westman dan direkam dengan telepon seluler. Orang yang merekam video tersebut menggunakan buku catatan tulisan tangan dan menampilkan target tembak bergambar Yesus serta koleksi senjata, alat penyimpanan peluru magazin dan amunisi yang diletakkan di atas tempat tidur. Berbagai pesan dan hinaan rasial dan agama tertulis di senjata-senjata tersebut, termasuk pembunuh psikopat dan hisap ini. Pesan-pesan antisemit juga tertulis di senjata-senjata tersebut dengan salah satu tulisannya berbunyi 6 juta tidak cukup. Di magazin tersebut tertulis bunuh Donald Trump, bunuh Trump sekarang, Israel harus jatuh, bakar Israel. Di mana Tuhanmu dan untuk anak-anak juga tertulis di magazin tersebut. Pada salah satu senjata tertulis nuklir India. Nama-nama pelaku penembakan massal sekolah sebelumnya juga tertulis di magazin dan beberapa pesan ditulis dalam huruf Kirilik. Termasuk Adam Lanza yang menurut tersangka sangat dia kagumi. Lanza menembak mati 26 orang, termasuk 20 anak-anak di sekolah dasar Sandy Hook di Connecticut pada tahun 2012. Nama Robert Bowers yang dihukum karena membunuh 11 orang di sebuah sinagog di Pittsburgh pada tahun 2018 juga terbaca di sisi salah satu senjata. Video tersebut juga menampilkan surat yang ditujukan kepada keluarga orang tersebut yang berisi ungkapan perasaan benci terhadap diri sendiri dan keinginan untuk mati, serta permintaan maaf atas apa arti penembakan itu bagi mereka. Buku catatan itu juga memuat diagram bagian dalam gereja yang tampaknya cocok dengan tata letak gereja Kabar Gembira. Orang yang merekam video tersebut menunjukkan dirinya menusukkan pisau ke gambar itu sambil berkata, "Ha, bagus." Di buku catatan itu tertulis, mengenai motivasi saya di balik serangan itu, saya tidak dapat menjelaskan tujuannya secara spesifik. Jelas bukan untuk rasisme atau supremasi kulit putih. Saya tidak ingin melakukan itu untuk menyebarkan pesan, saya melakukannya untuk menyenangkan diri saya sendiri, saya melakukannya karena saya sakit. Cody Zoschak, seorang manajer senior di Institute for Strategic Dialogue, sebuah kelompok penelitian yang melacak ekstremisme online, mengatakan kepada CNN bahwa video tersebut tampaknya mirip dengan tulisan yang diterbitkan oleh Solomon Henderson, yang menembak mati seorang siswa dan melukai 1 orang lainnya sebelum bunuh diri di sebuah sekolah menengah atas di Nashville tahun ini. Menurut O'Hara, tidak ada indikasi tersangka lain yang terlibat langsung dalam melakukan serangan ini. Direktur FBI Kash Patel mengumumkan bahwa lembaga tersebut sedang menyelidiki penembakan tersebut sebagai tindakan terorisme domestik dan kejahatan hati yang menargetkan umat Katolik. Para pejabat mengatakan, Westman membeli senjata tersebut secara legal, tidak memiliki catatan kriminal yang dikenal dan bertindak sendirian, tetapi ada beberapa tilang lalu lintas pada tahun 2021. Alamat terakhir tersangka yang diketahui adalah di rumah ayah Westman yang berjarak sekitar 20 menit berjalan kaki dari Annunciation di blok bungalow pengrajin yang tenang. Ayah Westman dan seorang wanita dilihat oleh beberapa tetangga duduk di pinggir jalan pada hari Rabu, tampak terkejut saat petugas penegak hukum dari berbagai lembaga memeriksa rumah mereka. Jim White, 57 tahun, yang tinggal di seberang jalan, menggambarkan mereka sebagai pasangan yang ramah yang ketika mereka mengetahui White sedang bekerja pada proyek lanskapan, mereka memberikan ratusan blok batu untuk membuat pot tanaman yang sekarang kini menghiasi halaman depan rumahnya. Dia berkata, mereka tetangga yang sangat baik, orang-orangnya sangat baik. Tetangganya Terry Cole mengatakan ia tidak mengingat sering melihat tersangka penembakan di lingkungannya. Cole sempat tersedak saat berbicara dengan seorang reporter CNN. Dia berkata, mereka pasangan yang luar biasa, bagian yang baik dari lingkungan ini, orang-orang di sini saling menjaga, sungguh mengejutkan. Presiden Donald Trump dan setidaknya 2 gubernur memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang untuk menghormati para korban. Pimpinan Kongres, Paus Leo XIV, kelompok dan pemimpin agama, tim olahraga, mantan presiden dan pejabat terkemuka lainnya di seluruh negara menyampaikan belasungkawa setelah penembakan. Kami dari kanal YouTube Tanpa Ragi juga mengucapkan turut berduka cita atas insiden yang terjadi. Sekian berita kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu. Bertemu sampai bertemu Tuhan Yesus beserta engkau. Tuhan Yesus beserta engkau.
Kristus mengawal.